Visor Norris kayak Kyoto Venom. Emang bener bang, visor helm itu anti patah? Oke, gue akan ngebahas tentang visor helm. Oke, kenapa namanya visor bukan kaca ya? Kalau kaca tuh kurang tepat karena kalau kaca kan bentuknya gampang pecah ya. Kalau misalkan kena benturan dia pecah kayak kaca mobil atau kaca jendela rumah. Sedangkan visor itu tidak pecah, tapi bisa patah ya. Oke, jadi bahan dari visor helm ini BTW gue lagi jelas nggak ya? Nggak ngeblur kan? BTW gue lagi megang visor X-Lite X803 X803, X802 sama ini yang iridium ya. Visor ini bahannya itu bukan kaca. Visor itu dulunya ya, helm kan belum ada visornya ya, terus mulai berkembang menjadi ada visornya untuk melindungi mata dan lebih safety lah ya. Dan kalau nggak ada matanya kelilipan mulu. Kalau zaman dulu kan balapan pakai kacamata ya, kalau sekarang udah ada visornya helm. Zaman dulu kan helm nggak ada visornya. Jadi visor ini biasanya terbuat dari dua macam bahan. Yang pertama akrilik, yang kedua polikarbonat. Nah, visor-visor akrilik ini sebenarnya sudah ditinggalkan, sudah tidak dipakai karena bisa atau gampang patah. Biasanya visor-visor helm murah ya yang pakai akrilik yang kayak harganya 30 ribuan di pinggir jalan atau 15 ribuan itu dulu kan banyak banget yang jual ya. Itu biasanya banyak akrilik dan gampang patah. Sedangkan polikarbonat itu dia lentur bahannya ya. Diinjek pun juga akan lentur. Terus anti patah bang? Enggak. Kemungkinan patah tetap ada, cuman sangat jarang terjadi. Sangat kemungkinan itu hanya 1% dari 90%, 99% kuat dan lentur, 1%-nya ada kemungkinan untuk patah. Visor-visor helm lokal yang original sekarang juga udah polikarbonat kebanyakan jadinya, makanya lentur. Nanti kita tes satu-satu ya. Kenapa sih dibuat lentur? Ya supaya mata itu terlindungi. Karena kalau misalkan visor helm retak, itu kan bahaya ya. Retakannya bisa nusuk ke mata ketika kita crash. Nah, makanya visor helm itu harus lentur. Jadi kalian yang mau beli visor helm aftermarket, usahakan pakai yang bagus bahannya ya. Jangan yang abal-abal nanti crash patah malah bahayain kita sendiri ya. Dan yang perlu kalian tahu, di helm itu kalau misalkan kita crash dengan kencang, yang sangat-sangat kencang, itu biasanya visornya terlepas. Nah, itu adalah sebuah fitur ya. Kenapa kok misalkan kita jatuh keras visornya kelepas? Bukan yang nggak safety bang, itu sebenarnya fitur untuk safety-nya. Karena apa? Karena kalau misalkan walaupun selentur-lenturnya visor helm, ada kemungkinan untuk tetap pecah. Makanya kalau misalkan di impact, yang beberapa impact itu udah ada tolak ukuran dari pabrik, misalkan jatuh yang keras banget, itu visor harus terlepas supaya tidak patah, supaya mata terlindungi. Nah, makanya kalau misalkan kalian lihat di MotoGP, kayak waktu itu Nakagami crash, ada Pedrosa crash, terus ada lagi siapa ya crash, itu visornya terlepas. Michael Pirro itu visornya terlepas karena pada saat itu crashnya kencang banget ya. Itu Pedrosa sama Nakagami sekelas Arai sama Michael Pirro sekelas X-Lite itu bisa lepas. Memang fiturnya seperti itu. Nah, jadi visor helm bisa disimpulkan, visor helm yang bagus itu yang berbahan polikarbonat dan memiliki kelenturan seperti ini, bahkan diinjek nggak patah ya. Kalau cuma sekedar diinjek nggak akan patah. Nah, kebetulan
nggak adil dong kalau gue cuma nyoba bengkek-bengkek visor yang lumayan mahal helmnya. Jadi gue pengen bengkek-bengkek, gue pengen coba tes injek, bandingin antara visor helm impor dan visor helm lokal dan aftermarket ya. Oke, kebetulan ini ada helm KYT Seviro. Buat kalian yang nggak tahu KYT Seviro apa, KYT Seviro ini helm jadul yang diproduksi sekitar era tahun 2000-an di mereknya KYT Seviro. Oke, ini helm jadul yang gue restorasi ya kan, busanya juga bikin baru, dan kebetulan nyari visornya kan susah ya, terus gue pakai visor NJS Shadow sama ratchetnya, dan ini pas banget. Nah, sekarang kita tes visor NJS Shadow ini lentur apa enggak ya. NJS Shadow ya, helm murah kan, paling 500-an, bahkan nggak nyampe 500-an ya NJS Shadow. Visornya pun juga murah, tapi karena original kita tes apakah lentur atau tidak. Ini visornya dan lentur ya, lentur tuh ya, walaupun agak keras ya, tapi tetap lentur karena bahannya polikarbonat. Kalau akrilik mana bisa, akrilik diginiin dikit aja pak udah patah pasti kalau akrilik mah. Ini lentur. Nah, ini ada lagi RSV FF500 dan visornya original. Kita tes juga. Dan ini juga lentur, sama ya. Ini helm lokal loh ya, murah, nggak nyampe 500 harganya ya. Kalau sekarang bisa 500 lebih sih, pas gue beli dulu mah belum nyampe ya, sekitar 400 sekian lah. Lentur ya. Di belakang gua ada helm KYT Kyoto yang visornya udah pakai merek Norris yang biasa kalian beli nih buat modif-modif, merek Norris ya. Ini bukan original Kyoto. Pengen gue coba merek Norris lentur kan, aftermarket ya, bukan original. Dan lentur juga, pasti bahannya juga sama, polikarbonat, bukan akrilik. Kalau akrilik ya bisa lebih gampang retak. Oke, lentur juga. Ya, ini ada X-Lite, ada Nolan. Tadi visornya udah gua coba di awal video ya. Sekarang gua mau nyoba, gua injek ya. Oke, ini mau gue coba injek. Ini visor Nolan X-Lite. Gue injek ya, iridium nih. Set, gue injek tuh. Aman guys. NJS Shadow. Aman, tapi agak keras sih memang. Aman. Visor Norris KYT Kyoto Venom. Wih, aman. Walaupun aftermarket tapi ini aman. RSV FF500 aman juga. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang visor helm yang bagus. Bisa dibilang visor helm yang bagus itu tidak patah dan lentur ya. Jadi kalau mau beli helm, usahakannya yang bener lah ya, jangan helm-helm yang harganya murah yang bener-bener murah banget, kayak misalkan 100.000 atau 50.000, itu meragukan banget dari segi kualitas ya. Dan kalau bisa beli visor, cari yang original, atau kalau mau aftermarket, cari yang aftermarketnya yang bagus, jangan yang murahan kayak 10 ribuan, 15 ribuan gitu ya. Karena untuk safety kita sendiri, biar mata aman gitu ya,
Jadi sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Next bikin konten apa lagi ya.